Kenapa masalahnya? Lu butuh pembenaran apa gimana gitu loh maksudnya? Bukan butuh pembenaran, tapi butuh ketenaran. Bang. Maafin dia ya Inara, dia bilang kamu nggak cantik. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Saya nggak berkomentar apa-apa loh. Saya tidak ngomong apa-apa loh. Oke, lu bilang bos ya, gua nggak mau lagi bikin konten kayak gini. Konten kayak ini apa konten dia ini? Woi. Hai. Dari lubuk hati yang tersembunyi paling dalam, kembali Om Cipto menyajikan acara Kakek Bokep. Kalau keki, boleh kepo. Goyang pucu-pucu sambil bercanda. Yuk kita kepo-kepo soal janda. Janda mana lagi nih? Barang antik dalam lemari. Janda cantik Inara Rusli. Ya. Jadi guys, ada berita ringan. Tapi yang komen banyak banget. Ya ringan kata siapa? Yang ngalamin nggak ringan mungkin ini. Ini tentang jandanya si Firlon. Apa Inara dia? Rusli. Ya udah baca aja beritanya dulu. Oh ya dah. Sebelum kita kepoin ya komentar dari netizen, kita baca dulu judulnya. Oke, judulnya apa? Inara Rusli memberikan penegasan terkait ganti ART 50 kali selama 3 tahun. ART itu apa ya? Asisten rumah tangga. Oke. Ya. Ya apa herannya nih? 50 kali dalam 3 tahun. Kalau dia 1 tahun Om, 360 hari. 13. Ya, 12 bulan. Nggak sehari ya, 12 bulan. 12 bulan kali 3 berarti 36. Nah, 36, 50 pembantu. Berarti sebulan aja. Lebih dari 1. Iya. Oke. Jadi kayak gini aja ya. Oke. Kita baca dulu komentar-komentar dari. Tapi ada videonya ini. Oh, ada videonya. Ada video dari dia. Oke, kita nonton videonya dulu. Nah, ada videonya ini Om. Aku kalau dibilang sombong nggak tahu ya, pendapat orang aku nggak bisa kontrol sesuatu yang di luar dari kontrol aku. Cuman kalau misalnya orang toxic gitu ya, bisa bawa bad influence, bawa pengaruh buruk buat aku, terus terang aku akan pasang barrier, aku akan pasang boundaries, aku akan pasang batasan-batasan gitu supaya orang tahu posisi dia dan usia aku di mana gitu aja sih. Sampai puluhan kali. ya kan menurut informasi dari pihak sana kan katanya 3 tahun pandemi katanya 50 kali. 50. 50. Janda cantik manja. Aduh rajin banget itu Lil ya sampai 50 ya. Maksud aku netizen wah alangkah baiknya kalau misalkan bisa sambil jagain aku waktu aku sakit ya, sambil ngurusin anak-anak juga gitu. Jadi nggak cuma ngitungin berapa kali gantinya doang gitu. Itu sih. Tapi kalau 50 nggak sampai 50 ada aja. Kalau sering ganti iya, karena aku mau milih yang terbaik buat anak-anak. Kan ini ngejagain anak manusia ya, bukan barang manusia. Aku kalau dibilang Gitu loh. Pintar bicara ya dia. Iya. Lancar dia. Cantik memang cantiknya, betul. Cantik, kata siapa? Kata gua yang udah Iya. tua. Tapi cantik itu relatif Om. Oke, kita baca komentar-komentar dari Ya, netizen. Yang pertama Om, dari Gita Alaska. Oke, Gita bilang apa ya? Maksudnya posisi dia dan posisi aku di mana? Itu gimana ya? Oh, omongan dia tadi. Masa nggak nangkep sih? Kalau aku nangkep. Apa itu? Ini dari yang dia bilang posisi dia itu, dia yang dia maksud itu adalah agent. Nah, Agent ART itu. enggak lah RT-nya itu maksud dia. Masa 50 orang ngomong gitu? Bukan Om, dia tuh bilang posisi aku posisinya di mana. Jadi gitu kayaknya ngebatasin Om, kayaknya bahasa dia tadi itu. Maksudnya antara majikan dengan Ya. dengan pekerja gitu. Ya. Oke, jadi jadi herannya gini aja jadi berita ya. Iyalah. Artis. Lanjut nggak nih? Lanjutlah. Nih, Komentar dari Tantia_Fitriani. Oke, Tantia, apa ngomongnya? Ketika seseorang terkenal dengan jalur viral, maka lambat laun akan tahu sifat aslinya. Aku kurang paham nih. Maksudnya jalur viral gimana? Kan Ya, dia kan memang istri seorang tadinya ya, istri seorang itu musisi, penyanyi. Iya, tapi nggak seviral sekarang maksudnya nih Om. Kan semenjak dia bercerai lah,
Oh, jadi viral. Oh. Ngaget gitu loh. Oke, jadi kata si Tantri kenapa? Komentar si Tantri apa? Ketika seorang terkenal dengan jalur viral, maka lambat laun akan tahu sifat aslinya. Oh, jadi dia berpendapat, berkomentar tentang sifat aslinya si Inara gitu. Ya. Ya. Sejauh ini aku lihat nggak apa-apa ya. Ya. Gue bukan ngebelain janda. Ya. Ada komentar yang lain deh. Mungkin dia ngikutin kali, kayak mana dianya kali. Oh, iya. Maka bisa ngomong kayak gitu. Oke, yang lain siapa? Dita Sajaya. Dita. Oke, Dita bilang apa? Ini real sih, cari ART, cari babysitter buat jagain anak, apalagi itu susah banget. Karena nggak semua orang, terutama yang belum pernah punya anak, belum tentu bisa pegang anak dengan gentle. Oke, ini ya real sih, agak memang itu dialami oleh semua Orang tua. orang tua, apalagi pasangan-pasangan baru ya, baru punya anak, memang pusing banget, pusing. Jadi nggak cocok, tukar lagi. Tapi ada jangka waktunya, nanti jangka waktunya udah habis, ya udah, berarti istilahnya Jangka waktu apa? jangka waktunya berapa bulan itu nggak boleh tukar lagi, atau berapa kali tukar nggak boleh tukar. Kontrak sama agennya, agen yang penyalur ART-nya. Biasanya sih begitu. Oh. Ya ini problem semua ibu rumah tangga lah. Semua, nggak semua lah. Ya. Tapi kalau masalah kata dia tadi buat nyari yang cocok, ya mungkin benar. Nggak semua, mungkin susah. Nggak semua orang Ya, nggak susah semua om cocok. itu. Apalagi kita memasang standar yang tinggi. Ya, susah karena rata-rata betul. ART kan pendidikannya minim. Ya, Ya. kan? Tapi kalau dia lewat jalur apa namanya itu penyalur om, ya Ada pasti. pelatihan ya, ada pelatihan. Ada Oke. pelatihannya mereka itu. Oke, lu pengalaman juga ya? Hah? Pengalaman juga. Lu biasa nyalo ya? Bukan, saya pernah jadi babysitter. Oke, kita baca komentar lain. Nah, dari William. Oke, William apa katanya? Kalau sampai 50 kali, gue lebih percaya inaranya yang bermasalah, bukan ART-nya. Karena buat gue nggak logis aja kalau ART-nya yang bermasalah. Ya, masuk akal juga ya. Masuk akal. Maksudnya dalam 3 tahun itu sudah 50 kali ganti. Sebenarnya bukan soal siapa yang bermasalah, siapa yang bermasalah. Kalau aku melihatnya ya, mungkin si Inara ini pasang targetnya ketinggian. Ekspektasi dia tentang ART itu ketinggian. Jadi nggak mencapai apa yang seperti yang dia inginkan, akhirnya ganti. Terus yang kedua ganti. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, sampai 50 ganti. Gitu mungkin. Sudah 50 kali ganti, artinya standar dia gimana, Om? Maksudnya 50 orang nggak ada cocok satu pun. Iya kali, Om. Oh, jadi ini yang dimaksud. Jadi yang bermasalah nyonya. Iya, menurut dia nih, gitu. Karena buat dia nggak logis, Om, menurut dia gitu loh. Ya makanya mungkin standarnya ketinggian. Iya. Oke, kita komen. Kita baca komentar lain. Om, dari Mizar_Siregar. Mizar Siregar. Apa kata dia? Nggak ada bos yang seperti Raffi Ahmad dan Nagita ya. ART-nya aja betah semua. Jadi bandingin loh sama dia. Ya beda kelas. Pertama, Kelas apa ini? ya beda kelas. Yang satu sultan, yang satu Terus? belum sultan. Itu gimana bedanya? Ya sultan kan berani bayar mahal. Oh. Nah, jadi hal yang paling utama itu bukan soal cocok nggak cocok, tapi harga. Kalau harga tinggi, orang bisa memberikan jasa yang lebih bagus gitu. Oh. Bisa jadi dia pelit kali. Ya, ini cuma pendapat aja ya. Enggak. Umumnya kan begitu. Ada harga, ada rupa. Oh ya, karena mungkin benar juga kalau dibandingin dia dengan arah Raffi Ahmad tadi, ya mungkin itu takarannya. Tapi kan Raffi sama Nagita itu kelihatannya kan ramah juga Om sama ART-nya. Nah, bisa juga. Itu Iya. jadi kalau aku kira-kira begini ya. Berani harga tinggi tapi nurun standar tidak tinggi gitu. Nah, maksudnya? Ya berani bayar harga tinggi tapi tidak dengan ekspektasi tinggi.
Oh, Jadi nggak sesuai maksudnya. bukan Apa dong? si keluarganya si Raffi ini mungkin lebih ini ya, lebih tidak mempermasalahkan, tidak rewel lah gitulah, susah amat sih gue ngomongnya. Nah ya, Jadi dia berani bayar tinggi, terus dia tidak menetapkan standar terlalu tinggi. Oh, untuk si ART-nya tadi. Ya, kebalikan dengan si ini mungkin. ya mungkin. Nggak, logikanya barang bagus pasti harga mahal. Ya, ya masuk Gitu. akal, masuk akal. Oke. Dari Yulia _ Pratama. Yulia Pratama apa kata dia? Makin kesini, makin gak respect. Maksudnya nggak respect sama? Si Inaranya lah pasti. Oh, kenapa ya? Emang dia punya tabiat kurang baik apa gimana? Kok ada yang ngomong gitu? Menurut lu gimana sih? Kok ceritain dong, kok? Ya nggak tahu, bahkan penilaian orang Om. Karena kan kalau aku lihat kemarin berita, tapi aku nggak ngikutin sih sebenarnya. Cuman suka beberapa kali nongol lah berita tentang Oke lah, Om. pokoknya siapa tadi? Siapa tadi? Yulia. Yulia nggak respect Ya. lagi sama Inara. Semakin hari semakin nggak respect sama Inara. Ya, mungkin maksud dia makin sini makin gak respect. Mungkin awalnya melihat dia ini mungkin punya masalah rumah tangga kali. Mungkin awalnya mungkin dia respect Om. Nggak apa-apa, Yulia nggak respect, tapi Om Cipto respect. Hai. Ya. Oke, ada yang lain? Nih, Anisalon _ 47. Oke, Anisalon, apa katanya? Kayaknya sih agak sombong dan angkuh ya. Kayaknya ya. Oh, mungkin maksud mereka tuh yang tadi kayak gini maksud kalinya. Oh, menilai dia. Si Naranya sombong dan angkuh. Iya, kayaknya ya, kata dia. Kayaknya. Nggak tahu juga ya. Iya. Ya orang kan bisa aja bilang kayak ini kan namanya sudut pandang orang ya, Iya, beda-beda betul. ya, sudut pandang netizen. Ya. Jadi kalau yang satu bilang kayaknya ya ada juga yang berani bilang kayaknya enggak sih. Iya, betul. Benar. Ini kan penilaian kata dari sudut pandang. Mungkin ada hal-hal yang menurut dia ini dia sombong gitu kali. Ya kan? Oke lah. Ya. Aduh, gue sebenarnya gini ya. Kalau gue nggak disuruh, gue malas bikin konten ini. Ngapa? Disuruh siapa emang? Produsen. Kita disuruh bikin konten ini ya. Ini mau dibuang nggak omongan ini? Jangan lah. Nggak usah, biar denger. Biar dia denger. Bukan saya Pak, dia. Kalau saya ngomong aja. Ya lain kali jangan yang tentang ART ke apa ke. Hah? Ini kan- Oke. Udah nanti keterusan kedengaran. Udah dengernya pasti dengernya ini Om. Ini Om dari Alzena Batsia. Oke, Azena apa katanya? Gimana kalau yang sebenarnya toksik itu adalah diri kita sendiri? Toxic, racun. Iya. Iya. Gimana maksudnya? Gimana kalau yang sebenarnya toksik itu adalah diri kita sendiri? Oh, jadi dari siapa tadi? Alzena Batrisya. Oke, Alzena. Maksud dia itu gini loh. Dia nggak mau terus terang bilang aja. Lebih baik kita introspeksi diri, gitu kan maksudnya. Ya, kan? Siapa oke. tahu yang bermasalah kita, bukan ART-nya. Nah, kenapa orang nggak pernah cocok sama kita gitu kali? Oh, jadi jangan lihat dari sisi kita, tapi lihat juga dari sisi orang lain. Gitu ya. Ya. Apakah kita yang toksis, apa orang lain yang toksik? Iya betul, benar. Masuk akal loh. Oke. Nah, Yang lain? itu banyak hal sih ya. Nggak mesti ini doang sih, banyak hal. Iya. Rata-rata manusia kan ego. Iya, ngerasa diri dia paling benar semua. Iya, orang lain salah. Lu toksik, padahal dia sendiri yang toksik. Iya, padahal kan itulah dibutuhkan apa? Nurani ya. Nurani untuk menegur kita supaya kita bisa berintrospeksi diri. Ya, tapi nggak semua orang begitu, Om. Rata-rata ya. Bener nggak, guys? Ya, Om. Oke. Dari kuah Indomie.goreng. Kocak sama dia. Nickname-nya kuah Indomie goreng. Aneh juga ya, udah kuah Indomie goreng lagi. Kuah dari Indomie goreng. Kocak banget dia bikin nickname-nya nih. Apa kata dia? Om. Karepmu Mbak, bisa nggak sih media nggak nayangin orang ini terus? Kuah Indomie aja nggak suka sama lo gitu kan. Karepmu Mbak, karepmu itu terserah lo Mbak. Nah, Ya. suka-suka kau lah. Gitu. Suka-suka kau lah, kata dia.
Ini lebih kecewa ke medianya, Om. Oh, bisa nggak sih media Iya. nggak ngangkat-ngangkat berita Nggak tentang nayangin orang ini terus, kata dia. Inara Rusli maksudnya? Ya nggak juga, bukan salah media. Media kan perlu berita, Iya, ya betul. kan? Kan dia perlu meningkatkan rating, ya. Betul. Jadi itu kepentingan media lah. Wartawan kalau nggak ada berita, apa kerjanya? Nggak dibayar dia, nggak digaji dong Iya. ntar dia ya. Masa wartawan suruh ngerumpi kayak kita? Saya nggak ngerumpi, baca komentar. Oh iya. Oke lah, oke. Baca yang Iya, lain. nggak ya. Baca yang lain, baca yang lain. Nih, Om. Hmm. Dewi NW20. Oke Dewi, apa kata Dewi? Tapi bener kok, nyari ART yang cocok itu susah. Banyak drama juga seputaran ART ini. Ada si tukang izin, ada yang si tukang ngebon, dan lain-lainnya. 1 bulan di training, nggak cocok, ganti lagi. Nah, oke. Ini hampir sama kayak komentar tadi ya. Memang banyak problem. Memang dalam hal, terutama untuk pasangan baru ya, mencocokkan mencari ART yang cocok itu memang susah. Harus berulang-ulang kali lah gonta-ganti. Tapi nggak segila ini sampai 50. Gila ini. Ya 50 kali lu bayangin, gue baru sadar tadi gue kali-kalinya 50. Iya kan? Nih, 1 tahun 12 bulan, Om. Iya, iya. Ya kan? Kali 3 berarti 36 dong. 36 bulan tapi udah 50 kali. Nah, coba. Iya juga sih. Iya kan? Makanya kaget orang-orang ini coba. Om. Ya yang ada gini, yang ada Iya. setengah-setengah cari yang cocok, setengah kita mencocokkan diri. Iya. Karena kan ART kan nggak semuanya berpendidikan tinggi atau apa kan. Kasarnya begitu. Ya. Ya, tanpa merendahkan ya, maksudnya ya, gitu ya. loh. Oke, ganti yang lain. Tapi balik lagi, Om. Apa? Mereka iya itu sih. Nggak apa-apa, lu ngomong aja. Ngomong. Enggak, Ngomong. ya, tapi makanya bilang, dia ini sebenarnya nyari ART ini lewat mana nih? Apa lewat nyari orang-orang yang kenal nih, tetangga dia, ada dong siapa yang mau kerja di ART. Ada yang lewat jalur pribadi nih. Ada yang lewat jalur Saudara. iya, saudara ataupun itu pribadi lah maksud aku. Ada Apa? jalur penyalur. Ya. Kalau dia penyalur kan melalui training mereka itu. Iya, harusnya ada trainingnya. Ya kan? Kalau penyalur ya, kecuali memang dia nyari yang serabutannya. Langsung Gitu. Kang Asep carikan saya. Itu maksud aku. Oh, iya. Ya memang agak susah nyarinya kalau kayak itu agak cocok ya. Oke, Iya. kita cek yang lain lagi. Om, dari Lislu Saelah. Apa? Lislu Saelah namanya. Oke, list susah. Apa kata dia? Kalau jadi majikan itu yang baik, jangan beda-bedain, jangan pelit, jangan maksa ART kerja terus. Kasihlah waktu rehat siang juga buat ART, bebasin pegang HP, insya Allah ART betah. Sok tahu nih, Lalisa nih. Iya sok tahu lah dia. Emang dia tahu nggak ada jam istirahat, nggak ada apa. Ya, Sok tahu. dibilangnya pelit juga sama Nah, dia. belum tentu juga pelit. Iya. Jangan beda-bedain. Tapi kok beda-bedain? Maksudnya ya pasti ada perbedaan lah. Oh iya betul. Pasti ada perbedaan dong yang udah senior. Oh sama itu yang maksudnya. masih junior, Saya ya mikirnya lain loh ini tadi beda-bedainnya. Maksud lu beda-beda gimana? Iya. Posisi saya, posisi kamu tadi, nah Om. Oh, memang harus ada batas juga. Ya. Bukan berarti kita mengecilkan manusia lain ya, tapi kan masing-masing harus tahu Porsinya. porsinya, siapa majikan, siapa ART. Tapi ada catatan tanpa merendahkan, Om. Oh ya, kemanusiaannya tetap harus dijunjung tinggi. Betul. Mm. Oke. Oke, Nih Om, dari Linda. oke, Lindia, apa katanya? Udah berapa kali memaklumi cara ngomong dia. Tapi kali ini saya sudah tidak bisa. Tidak, maksudnya tidak bisa memaklumi lagi. Oh, kok banyak banget ya, ibu-ibu atau Netizen lah, Om. netizen wanita ini benci banget sama Inara Rusli. Kenapa? Banyak banget yang benci kamu, sayang. Wih, sayang. Ya, Nah, tapi nggak apa-apa. Dia sekarang kan single. iya. Tapi betul. dia udah putus belum sama Virgon? Sidangnya? Oh, cerai. Udah putus ya? Nggak tahu, makanya gue disuruh ngisi acara kayak gini, gue bingung. Yang tentang Aduh. janda lah, yang tentang pembantu. Oke, Ya, Om. lanjut. Dari Hantu Terbang 2023. Lagi-lagi aneh ini nickname-nya. Hantu terbang lah. Kuntilanak dong. Hantu terbang nggak bersayap lagi. Belakangnya bolong. Ya, ini mau ngebahas hantu, mau ngebahas komentar dia ini. Hantu juga ada yang janda tahu. Hah? Hantu apa? Ya, ini bloro.
Janda itu. Oh ya. Suaminya mati tenggelam. Ini ngomongin apa ini? Saya nggak paham ini. Oke. Nah, hantu terbang 023. Apa kata hantu? Ayo, jangan pernah Ayo, yang pernah kerja sama Inara muncul. Wayo lo. Wayo lo dia. Wayo lo. Sedangkan hantu aja muncul, sekarang bekas mantan-mantan ART ini disuruh muncul. Ayo muncul kata dia. Coba. Yang nyuruh hantu lagi. Hantu lagi. Oke deh. Kocak-kocak nih. Apa maksudnya ini coba Om? Iya, nggak tahu. Apa? Iya, maksudnya kalau ada ART yang merasa itu tidak benar, muncullah untuk klarifikasi. Tapi tujuannya muncul untuk apa? Nah, itu tadi buat biar apa? Mau nyerang Inara? Janganlah, kasihanlah. Kan cantik. Emang cantik udah diserang Om? Cantik. Cantik itu bukan segalanya. Iya. Iyalah. Cantik itu nomor 2. Jadi nomor 1 apa? Cakep. Mata janda juga loh. Nggak dia loh, maksud saya. Oke. Nih, Yogi.96. Apa kata Yogi? Ini cowok nih yang kali ya, Yogi. Ya, Yogi. Kalau dia namanya Yanti, baru cewek. Oke, Yogi. Apa kata Yogi? Netizen Indo gampang muji, gampang juga membuli. Nah, setuju banget, Yogi. Keren kamu. Ya. Jadi memang betul ya. Ini sepanjang Komentar. daftar komentarnya Yang itu banyak dibaca. banget. Ada yang muji, ada yang menjatuhkan, ada yang Ya. menghina bahkan. Iya. Tapi kita yang berbau-bau menghina kita nggak bacain. Ya, Yang terlalu kasar. Ya, yang terlalu kasar kita nggak bacain. Ya. Tapi kalau yang mengkritik, yang bercanda, oke lah. Keren Yogi, kamu setuju? Iya. Bagus. Benar. Tapi memang netizen begitu ya. Iya, Leom. Oke, apa lagi? Rian Fauzanexis. Oke Rian, apa kata Rian? Oh, pantas diselingkuhin. Ternyata busuk hatinya. Nah, Rian sok tahu nih. Dari mana dia tahu orang hatinya busuk? Kayak kenal ya. Iya, udah gitu pantasan diselingkuhin. Orang busuk juga nggak pantas diselingkuhin. Sebusuk-busuknya istri ya memang nggak perlu diselingkuhin. Kecuali kepepet. Loh, kepepet gimana? Ya kalau mampet ya cari. ini apa ini? Oke. Oh, iya. Yang lain. Misleading 03. Oke, misleading. Apa katanya? Itu pentingnya nggak usah banyak klarifikasi. Nggak usah umbar-umbar urusan pribadi ke publik. Walaupun kita di pihak yang benar. Lebih baik urusan pribadi jadi ranah pribadi saja. Oke. Siapa nih yang komen? Misleading. Oke, misleading. Ya. Aku agak setuju, tapi setengahnya nggak setuju. Di mana setujunya, di mana enggaknya? Oke, setujunya kalau untuk orang biasa ya, maksudnya masyarakat umum bukan artis, ya memang nggak perlulah curhat-curhat atau apa istilahnya tadi mengumbar berita pribadi di medsos. Tapi karena dia ini artis, dia memang butuh manajemen gosip. Jadi memang perlu jangan sampai namanya tenggelam. Memang perlu harus ada. Nah, kayak yang artis gimmick berantem bekas janda gue, bekas apa lu hap segala macam. Itu kalau gue bilang sih gimmick ya. Sama kayak gini, bisa saja ya ini karena manajemen keartisan begitu. Tapi enggak Om, dia ini kan awalnya, dia ini kan yang mengumbar kalau laki dia selingkuh. Oh, salah. Dia loh yang buka pertama kali kalau nggak salah itu. Oh ya, kalau memang benar ya nggak salah juga dong. Iya, maka kata dia itu ranah pribadi, nggak usah diumbar harusnya. Lu nggak usah ya, mungkin ya, maksudnya itu ya sudah kalau memang laki lu begitu ya udah selesain aja, cerai aja gitu loh, nggak usah dijelaskan. Kenapa masalahnya? Lu butuh pembenaran apa gimana gitu loh maksudnya. Bukan butuh pembenaran, tapi butuh ketenaran. Bang, iya memang begitu. Itu memang dunia artis begitu, Beb. Iya, panggilannya Beb. Memang begitu dunia artis itu memang begitu. Ya, jadi perlu ada pemberitaan terus menerus. Lu lihat aja ada pengacara nggak punya prestasi apa-apa, bikin ini bikin itu supaya nama diangkat. Biar dia apa? Biar dihujat. Walaupun dihujat atau dipuji, yang penting ada pemberitaan.
itu memang manajemen cara untuk mempertahankan eksistensi di dunia apa ini industri Terpopuleran. industri seleb lah gitulah. Jadi jangan salah. Jadi kalau Inara dikit-dikit ini soal pembantu aja apa bikin berita itu memang nggak apa-apa lah, wajar lah orang dia artis. Ya kalau kayak berita sekarang sih oke lah. Oh, maksudnya memang sudah udah kandung kok ke up lah. Nah, ya dia ya up dia belum jangan sampai turun dia perlu up lagi. Ah itu sama kayak sama kayak layang-layang kalau udah terbang ya lu harus tetap mainin kalau angin sudah mulai nggak bertiup lu harus mainin kalau enggak layangan lu turun. Iya. Nah gitulah kira-kira popularitas itu. Iya. Kalau nggak malah sang berlayang-layang putus, hilang malah. Layang-layang putus. Layang-layang putus. Siapa Oke. itu sinetronnya? Siapa? Udah kayaknya Om. Udah. Udah. Panjang nanti kita. Iya. Jadi gitu aja guys ya. Kita sudah kepo-kepoin komentar-komentar para netizen perihal si janda cantik Inara Rusli. Menurut Om cantik. Cantik lah. Ya dia. menurut Om. Menurut Om. Gua mah laki-laki normal. Kalau kayak gini nggak bilang cantik, Apa? apalagi namanya cantik, cukup cantik lah dia. Iya kan aku bilang menurut Di Om. balik kerudung wajahmu tersembunyi. Kau cantik alami. Anugerah ilahi. Coba. Tapi di balik semua Laju itu. perahu. Oke Inara. Oke guys. Sampai di sini dulu ya. Iya udahlah. Closing. Oke guys, sampai di sini dulu. Iya. Kepo-kepo kami tentang komentar-komentar Ya. para netizen perihal berita Inara Rusli yang gonta-ganti ART sampai 50 kali dalam 3 bulan. Nah, gitu ya. Tapi dia tadi bilang nggak nyampe 50 kali, tapi sering iya kata dia. Ya, sering ya. Ada kok dia bilang 50. 50 kata dia. Enggak lah. Kalau sering iya kata Waktu dia. dia bilang 50, manja. Apa? Sorry Virgon, bini lu kata-katain. Mantan. Jadi gitu aja ya guys. Kalau kalau kalian rasa konten-konten kami ini menghibur, menjijikkan, menghina, bukan menghina, nggak pernah kita menghina. Enggak lah. Ngenyek doang. Enggak pernah. Enggak. Ya, kalau kalian anggap konten kami ini cukup menghibur atau menjijikkan atau menambah wawasan, kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Betul. Nah, terus kalian pencet tombol like. Kalian boleh komen Sepuasnya. terus kalian share Ke siapa ke saja. mertua, ke tetangga, ke AA, Teteh, Bang Mantan. Joli, semua lah itu, ya. Bebas. Jadi segitu dulu konten-konten kami dalam acara Kakek Bokep. Oke. Lu bilang dia nggak cantik? Apa? Si ini mantannya si Virgon. Gue bilang cantik. Iya, kan menurut Om. Ya menurut lu dia nggak cantik. Maafin dia ya Inara. Dia bilang kamu nggak cantik. Saya nggak ngomong apa-apa loh. Saya nggak berkomentar apa-apa loh. Saya tidak ngomong apa-apa loh. Oke, lu bilang bos ya. Gue nggak mau lagi bikin konten kayak gini. Konten kayak ini apa konten dia ini? Konten Inara mau, tapi tentang berita yang bagus lah, jangan kayak gini lah. Yang penting kan dibayar.